Selamat siang semua. Selamat siang. Selamat siang Kak Amel. Oh, selamat siang Kak Gaby. Apa kabar hari ini Kak Gaby? Iya, luar biasa baik. Oke. Apa kabar umat semua? Wow. Aduh, cuma dari sana yang dapat dengarkan Kak Amel. Betul sekali. Iya, apa kabar umat semuanya? Luar biasa. Ada sukacita hari ini? Amin. Ada, terlihat dari wajah orang semua. Sekarang kita akan mendengarkan ucapan selamat datang yang akan dikalimatkan langsung oleh Kakak Amel. Disilahkan. Baik, terima kasih Kak Gaby. Sekali lagi selamat siang. Oke, yang terkasih Bapak Pastor Revi Kanot PR, yang terkasih Pastor Petrus Pinangun PR, dan Pastor John Montolalu PR, dan yang terkasih juga ada Pastor Igo, selamat siang, dan Pastor Alo, dan juga Dewan Pastoral Paroki, para ketua-ketua wilayah rohani, para ketua-ketua kelompok kategorial, dan tentunya yang kami kasihi seluruh umat Bunda Teresa dari Kalkuta. Sungguh berbahagia pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara pisah sambut Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Untuk itu saya menyambut kita semua dengan ucapan selamat datang dan selamat mengikuti acara demi acara yang telah tersusun. Doa
Terima kasih Pastor. Salam isiannya. Mari kita saksikan bersama adik-adik sekami Axios. Jadi sekami Axios ini merupakan gabungan dari sekami yang ada di beberapa wilayah rohani. Yang semula mereka bersama di wilayah rohani Maria Ratu, kemudian saat ini mereka sudah tersebar dan mereka membuat satu komunitas, satu grup sekami Axios. Jadi gabungan dari 3 wilayah rohani. dipakai untuk Bible everyday. Jadi kami membacanya setiap hari, setiap jam 7 malam via WhatsApp. Terima kasih banyak Pastor, karena kasih dan cinta Tuhan senantiasa menyertai Pastor di masa tua ini. Kami sangat terberkati. Terima kasih. Kita akan mendengarkan sambutan dari Pastor Paroki yang baru, Pastor Johannes Joseph Montolalu PR.
kepada pastor dipersilakan. Teman-teman pastor, Pastor Pit dan Pastor Alo, para pengurus Dewan Pastoral Paroki, pengurus Dewan Stasi, pengurus wilayah rohani, pengurus kelompok kategori Alo, para tamu dan undangan, Pastor Igo, orang-orang yang saya banggakan dan saya kagumi. Kita berjumpa pada hari ini dari pagi tadi jam 9 sampai sekarang masih berlanjut untuk satu acara yang dituliskan oleh tim kerja di sini, bisa sambut pastor paroki, berpisah dengan Pastor Pit dan menyambut saya sebagai pastor paroki. Maka dari itu pertama-tama saya suka ke Pastor Pit dulu. Kita berpisah dengan Pastor Pit dengan ucapan terima kasih. Ya, tulis sini. Ucapan terima kasih untuk Pastor Pit untuk dua alasan. Alasan yang pertama, terima kasih Pastor Pit karena sudah menjadi tongkat yang pertama untuk paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI. Tongkat yang pertama selama 3 tahun ini. Dan orang tahu semua namanya menjadi tongkat yang pertama. Itulah untuk meletakkan dasar. Meletakkan dasar yang baik, dasar yang kuat, dasar yang kokoh untuk suatu paroki. Dan sebagaimana yang orang alami selama 3 tahun ini, tentu orang memang pantas untuk menyampaikan banyak terima kasih karena Pastor Pit sudah meletakkan dasar yang dibutuhkan untuk berdirinya suatu paroki. Dan sambil orang berterima kasih, tentu orang juga bersyukur karena boleh mengalami pengembalaan yang sudah diberikan oleh Pastor Pit untuk orang semua. Ini alasan yang pertama untuk berterima kasih. Alasan yang kedua, kita berterima kasih kepada Pastor Pit karena kita boleh menikmati dan mengalami satu kekuatan, satu power, satu kekuatan di dalam tata kelola gereja. Kekuatan itu dalam 4 huruf ini, yaitu D-I-A-M. Itu diam. Mengelola paroki dengan sikap diam. Dan orang semua mengerti apa itu diam berdasarkan warisan dari para leluhur, dari para pendahulu kita. Orang biasa dengar diam itu emas. Orang biasa dengar diam-diam ubi berisi. Nah, umat GPI, benarkah ini untuk Pastor Pit? Diam itu emas. Benar. Diam-diam ubi berisi. Benar. Nah, orang pantas berterima kasih untuk itu. Satu, tata kelola gereja, tata kelola paroki, bukan untuk sekedar bercerita, bukan untuk sekedar bicara,
yang ujung-ujungnya orang boleh katakan tong kosong berbunyi nyaring. Pastor Pip tidak masuk di dalam perangkap itu, tetapi benar-benar mau mengambil kebijakan dari sikap ini. Diam. Diam itu emas, diam-diam ubi berisi. Dan itulah warisan dari Tara-Tara. Pastor Pip sudah dibesarkan dengan kata-kata bijak ini. Dengan diam, Pastor Pip menambang emas. Menambang emas yang kemudian diungkapkan di dalam khotbah. Menambang emas yang kemudian dia sampaikan di dalam sambutan-sambutan. Menambang emas yang dia sampaikan perlihatkan lewat pola tingkah laku yang dia tunjukkan, entah dia duduk bersama dengan kita, entah dia makan bersama dengan kita, entah dia berjalan bersama dengan kita. Dia menambang emas bukan untuk dirinya, yang menikmati adalah orang semua. Itulah dalam diam Pastor Pip menambang emas ini, dan emas itulah yang dia bagikan kepada kita selama 3 tahun ini. Dan memang benar, diam-diam ubi berisi. Dia bicara, orang kagum, pasti ada bobotnya. Dia berkhotbah, orang kagum, pasti ada bobotnya. Dia memberikan sambutan, orang kagum, pasti ada bobotnya. Diam, ubi berisi. Pastor Pip, makasih banyak untuk warisan ini. Ya. Orang semua sampaikan terima kasih untuk ini. Kita berpisah dengan Pastor Pip dengan ucapan terima kasih ini. Dan sekarang saya suka berdiri di tengah untuk kita menyadari bahwa kita ada di paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GTI. Berdiri di sini dengan satu gambaran pertama, yaitu kita ada di gereja Bunda Teresa dari Kalkuta, dan kita berada di paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Konstruksi gereja ini adalah konstruksi gereja yang terbuka. Terbuka. Bagian dalamnya, bagian luarnya. Dapat lihat semua toh? Entah pintu-pintu dan jendelanya dibuka atau tidak, ini konstruksi gereja yang sangat terbuka. Dan konstruksi kompleks gereja dan pastoran ini juga adalah konstruksi yang sangat terbuka, yang membawa pesan untuk orang semua sebagai warga paroki ini. Pesannya adalah kita juga membangun satu komunitas yang terbuka, satu persekutuan iman yang terbuka. Bagaimana kita membangun persekutuan iman yang terbuka ini? Secara kebetulan kita mengadakan acara bisa sambut ini pada hari Minggu ke-7 di dalam masa Paskah. Hari Minggu sesudah kenaikan, hari Minggu sebelum Pentakosta. Dan kita ada di dalam periode ini untuk inspirasi kita, yaitu selama 40 hari sesudah bangkit sampai kenaikan, Yesus punya karya utama. Karya utama itu adalah membentuk dan membangun kelompok-kelompok murid. Dan bukan hanya membangun sembarang, membentuk kelompok murid ini supaya solid, supaya kuat, supaya setia. Dan itulah periodenya Yesus sesudah bangkit sampai kenaikan. Dan itulah periodenya Pastor Pip
dari tahun pertama ditempatkan di sini sampai hari ini, membentuk persekutuan umat di paroki ini sebagai satu komunitas pengikut Yesus, supaya tampil kuat, tampil solid, tampil setia. Itu periodenya Yesus. Sesudah kenaikan, maka Yesus memberikan kepercayaan kepada para murid. Untuk apa? Untuk memegang tongkat estafet itu. Maka dari itu saya katakan tadi, makasih Pastor Pit sudah memegang tongkat yang pertama. Ya. Karena sesudah Yesus, dia serahkan tongkat itu kepada para murid untuk melanjutkan itu, membentuk lagi persekutuan-persekutuan murid, membentuk lagi komunitas-komunitas murid, sehingga 3 tahun yang lalu kita turut menikmati bahwa 3 tahun yang lalu terbentuk juga komunitas murid Yesus di paroki ini dengan berdirinya paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Dan hari ini ada serah terima untuk itu. Maka saya dan Anda semua ada di dalam status, dalam peran ini, yaitu mari orang semua menjadi pemegang tongkat estafet. Tongkat pertama sudah diberikan kepada Pastor Pit dan sudah dia pegang dan tancapkan itu dengan baik di paroki ini, dan sekarang tongkat itu dia serahkan kepada orang semua. Dan namanya menjadi pemegang tongkat estafet berarti tidak ada kata mundur. Siapapun juga yang pegang tongkat estafet harus segera maju dan berkembang. Dan untuk itu, supaya kita boleh maju sesuai dengan spirit dari pelindung paroki ini, ya, maka marilah kita maju dengan ajakan yang tak pernah henti kita boleh sampaikan kepada siapapun juga, supaya gereja yang terbuka, persekutuan umat Allah yang terbuka, senantiasa boleh mendatangkan anggota-anggota baru, menerima anggota-anggota baru untuk bersekutu di dalamnya. Bunda Teresa membawa semangat ini. Spirit Yesus pasti ada di dalam spirit Bunda Teresa. Spirit itu berbunyi dalam satu ajakan. Marilah padaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Spirit itu yang dibawa oleh Yesus dalam menggembalakan murid-muridnya. Dan saya yakin spirit itu juga yang dibawa oleh Bunda Teresa dalam pelayanannya, dalam perjumpaannya, dalam pemberian dirinya untuk begitu banyak orang yang terlantar di wilayahnya. Dia selalu mengundang, marilah padaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, supaya persekutuan yang terbuka ini terus mendatangkan anggota-anggota baru dan memperbesar persekutuan dan komunitas ini, mari kita juga tetap pegang spirit ini yang dibawa oleh Yesus, spirit yang dibawa oleh Bunda Teresa, dan tentu mau diwariskan juga kepada kita yang berlindung di bawah Bunda Teresa. Mari tak pernah lelah kita semua mengumandangkan ajakan ini kepada siapapun juga. Marilah padaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dengan spirit ini kita akan berjalan bersama untuk waktu-waktu ke depan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pastor John Montelalu atas sambutan yang luar biasa pada siang hari ini. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Pastor John Montelalu. Tentunya 3 tahun berlalu bukanlah hal yang mudah. Suka dan duka telah kita lalui bersama dengan Pastor Pit. Diam adalah emas, itulah yang kami lihat saat ini. Dedikasi Pastor Pit selama 3 tahun ini tidak bisa kami
bayarkan dengan apapun juga. Tidak ada yang bisa menggantikan segala dedikasi yang sudah diberikan selama 3 tahun. Perhatian dan cinta untuk kami sangat luar biasa. Kami mencintai Pastor Pete selamanya. Mari saya ajak semua umat Bunda Teresa untuk mengarahkan pandangan ke layar LCD untuk kita melihat kilas balik dari Pastor Petrus Pete Tinamon PE. Tuhan Yesus, tolonglah kami, curahkanlah roh yang suci, agar kami jadi abdi yang setia sampai mati. Sepenggal syair yang selalu terngiang pada orang telinga, sebuah lagu syarat makna gubahan Pastor Pete. Saya tidak menjanjikan apa-apa untuk bersama dengan umat mengembangkan paroki yang baru ini. Marilah kita bersama-sama membangun umat ini menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan dengan bersumber dari inspirasi dan kekuatan dari Kristus. Dengan kata lain, Kristus sendiri menjadi sumber inspirasi dan sumber kekuatan untuk hidup kita, untuk perjuangan kita setiap hari, supaya kerajaan Allah sungguh terbentuk di dunia ini. Karena kita ini 100% Katolik, 100% Indonesia, kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita juga 100% bukan hanya Katolik, tapi juga Indonesia. Nggak dapat rasa waktu udah berjalan. Dapat rasa belum lama orang kenal Pak Pastor. Rupa baru kemarin orang naik pastor. Pastor jarang senyum, marpe baik sekali. Pastor ada paling jahat, orang nyaman dekat dengan pastor. Banyak hal yang orang pelajari dengan Dapa dan Pak Pastor. Pastor pandai, tegas, dan tidak coba marah. Pastor tepat waktu, dengan cepat rupa kilat. Sampai kadang orang susah mau menyesuaikan pikiran. Pastor baik sekali. Orang sering beributi pastoran, pastor tidak jawab marah. Pastor, kenapa orang pastor ke umat? Orang menghormati dan mencintai Pak Pastor selama ini. Pastor Pete jadi teladan dalam orang pelangkah karya di paroki. Makasih banyak nih Pastor. Orang umat di sini pasti mau rindu Pak Pastor di kehadiran. Jangan lupa nih Pak orang Pastor.
tanggal 12 Mei 2024, Pastor Pit akan berpisah dengan kita. Maafkan kami jika anak-anakmu banyak salah kata dan perbuatan. Doa kami, sekali lagi kami mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan kami, anak-anakmu, umat Bunda Teresa dari Kalkuta GPI. Doa dan harapan kami, Pastor selalu sehat, di masa tua, sehat dan bahagia selalu. Mari kita sambut dengan penuh kasih sambutan dari Pastor tersayang kita, Pastor Petrus Pit Dinamo Pen. John yang saya kasihi, Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta yang baru, pastor-pastor, teman-teman pastor, umat sekalian yang terkasih dalam Kristus. Ada sebuah film yang saya dulu biasa nonton, ada 4 seri. Seorang anak yang bertanya kepada opanya, "Grandpa, were you a hero?" Opanya menjawab, "No, I wasn't, but I was served in a community of heroes." Saya terjemahkan saja karena saya tahu bahwa ada banyak orang yang tidak tahu bahasa Inggris di sini. Seorang anak laki-laki bertanya kepada kakeknya, "Opa, apakah engkau ini pahlawan?" Kakeknya menjawab, "Tidak, saya bukan pahlawan, tapi saya bertugas dalam komunitas para pahlawan." Kutipan ini adalah penutup sebuah serial film yang cukup terkenal, Band of Brothers, gerombolan para saudara, yang menggambarkan perjuangan sebuah divisi militer Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Ungkapan kakek veteran perang ini memberi inspirasi kepada saya dalam merefleksikan kembali perjalanan paroki ini, mulai dari awal berdirinya hingga sekarang ini. Kita bisa berkarya kalau atau karena kita bersatu. Kita berkarya in a community, dalam komunitas. Kita bisa menghasilkan sesuatu kalau atau karena kita bekerja sama. Kita umat memperoleh kekuatan dari cinta kasih Allah yang senantiasa menyertai kita. Inti jawaban kakek itu terletak dalam kata community, komunitas, persekutuan umat. Persekutuan umat adalah komunitas yang berdoa, berkarya, dan membangun persaudaraan demi Kristus. Maka izinkanlah saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada semua saja yang telah mendukung saya dengan doa dan karyanya. Para anggota DPP Inti yang sudah menyusun program kerja dan berupaya melaksanakannya dengan sekonsekuen mungkin. Para anggota Dewan Keuangan Paroki yang sudah memberi masukan kepada pastor paroki bagaimana mengelola keuangan paroki dan menjadi laporan-laporan memeriksa laporan-laporan ke ketua-ketua wilayah rohani, para ketua stasi, para pengurus stasi, ketua-ketua dan pengurus wilayah rohani, dan kelompok-kelompok kategorial paroki. Mereka lah ujung tombak DPP Inti dan pastor paroki dalam menghadapi umat untuk melaksanakan program-programnya. Terima kasih atas semua bantuan pengorbanan tenaga, perhatian, waktu, bahkan korban dana untuk itu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan bagi mereka-mereka yang ikut misa harian. Kalau mereka tidak hadir, maka pastor harus misa sendirian. Untunglah ada yang misa bersama pastor pada pagi hari dan melaksanakan tugas. Biar cuma membaca bacaan pertama dan mazmur antar bacaan sudah sangat meringankan tugas pastor untuk misa tiap pagi.
meski harus banyak berkorban untuk itu, misalnya meski bangun pagi-pagi buta. Terima kasih untuk pastor-pastor yang dengan setia menyiapkan segala hal yang perlu untuk perayaan Ekaristi pagi subuh. Terima kasih untuk para misioner yang telah banyak membantu pastor dalam merayakan Ekaristi bersama umat. Terima kasih kepada frater yang telah melatih para misioner ini sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Terima kasih kepada para lektor dan lektris yang membacakan sabda Tuhan untuk umat. Terima kasih kepada mereka-mereka yang mendapat tugas kebersihan dan menghias gereja ini. Pengorbanan Anda semua agar umat bisa beribadah dalam ruang gereja yang bersih dan indah dihias, sehingga umat dibantu untuk menjalin hubungan dengan Allah dan sesama. Terima kasih kepada yang mengurus makanan untuk saya, sehingga saya tidak kelaparan di paroki ini. Terima kasih kepada para satpam yang telah menjaga saya, sehingga saya merasa aman di pastoran, terutama di malam hari. Terima kasih kepada beliau yang sudah mengatur semua itu dengan baik. Terima kasih pula saya ucapkan bagi mereka-mereka yang sudah menyumbangkan bahan makanan untuk saya, meski saya tidak tahu dari mana datangnya. Pokoknya sudah ada di atas meja makan dan saya tinggal makan saja. Terima kasih bagi mereka-mereka yang sudah menyumbangkan bagi saya sandal atau sepatu atau pakaian. Meski pakaiannya agak besar untuk saya sebenarnya kerempeng sehingga ukurannya M, tapi sering saya mendapat pakaian ukuran L bahkan XL. Tapi jangan khawatir, saya bisa minta kakak perempuan saya supaya mengecilkan pakaian itu dan lain-lain. Maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu semua yang membantu saya dalam mengemban tugas sebagai pastor paroki di GPI ini, memberi perhatian kepada saya. Terima kasih karena Anda sekalian mengerti kelemahan-kelemahan saya. Pokoknya kita berbuat yang terbaik bagi Tuhan dan mari kita bekerja sama dengan demi keagungan namanya. Ada seorang ibu yang mengatakan kepada saya, bagaimana Le ini pastor? Sesudah mengatakan akan meninggalkan paroki ini, malah kelihatan senang. Kepada ibu ini saya menjawab, saya tidak senang karena meninggalkan paroki ini. Saya senang karena akan cuti. Cuti itu perlu, karena itu ungkapan satu Benedictus ora et labora harus dilengkapi pula dengan et otia. Ora et labora et otia, berdoa dan bekerja dan berlibur. Umat ini umat yang bagus dan hebat dalam segala hal. Karena itu saya sedih meninggalkan umat yang bagus dan hebat ini. Maka mengutip jawaban kakek veteran perang atas pertanyaan cucunya, saya akan menjawab, saya bukan orang hebat, tapi saya berkarya di tengah persekutuan umat yang hebat, karena berada bersama Yesus yang maha hebat. Sekian dan terima kasih. Wangi aroma batu kayu gaharu. Tempat bermain bagi anak rot. Apabila berjumpa pastor baru, pastor lama janganlah dilupakan. Oh, orang nggak mau lupa Pak Pastor Pite, bye-bye Kang. Bagaimana, setuju? Oke, kita langsung ke acara yang berikutnya, yaitu penyerahan cenderamata. Yang pertama, cenderamata yang pertama akan diberikan oleh Dewan Pastoral Paroki, dan sekaligus kita akan mendengarkan kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Romi Humokor selaku Koordinator Bidang 2 Dewan Pastoral Paroki. Kepada Pak Romi kami persilakan. Yang kami kasihi, kami banggakan, Pastor Pitinangon PR, yang lebih lengkapnya Pastor Petrus Tinangon, yang akan berpisah dengan kami sebagai mantan pastor paroki kami Bunda Teresa dari Kalkuta, Pastor paroki yang baru, Pastor Johannes Joseph Montolalu PR,
selamat datang. Dan juga pastor rekan kami yang lucu, Pastor Alokora atau lebih lengkapnya Pastor Jan Silvianus Koraper, serta pastor tamu yang juga sering melayani di paroki kita, Pastor Ignatius atau Pastor Igo. Rekan-rekan sama Dewan Pastoral Paroki Bunda Teresa Kalkuta, DPP Pleno, ketua-ketua stasi, ketua-ketua wilayah rohani, ketua-ketua kelompok kategorial, dan teristimewa seluruh umat Bunda Teresa Kalkuta dan GPI, baik di pusat paroki dan stasi-stasi. Dan tidak lupa juga saya menyapa Frater Pastoral, Frater Giros Sapni Pugon PR. Saya dimintakan mewakili umat, padahal dalam rundown tidak ada, tapi tadi Pak Doni bilang mewakili umat. Dan sebagai perwakilan umat, kami tadi juga mendengarkan dari Pastor Evitanut sebagai Fikjen Keviko Manado bahwa paroki kita berbangga karena ada 2 jenderal dari keuskupan yang awalnya dari Fikjen, Vikaris Jenderal Pastor Petrus Tinangon atau Pastor Pit, dan yang kedua adalah yang menggantikan Pastor Sekretaris Jenderal Pastor John yang kami sapa. Banyak kami mendengar di luar bahwa paroki kita mempunyai potensi karena berasal dari berbagai macam paroki yang hadir di sini, sehingga sangat tepatlah tadi Pastor John menyampaikan bahwa Pastor Pit telah menetapkan fondasi. Fondasi ini lewat pelayanan beliau dan keteladanan. Jadi kami patut berterima kasih karena ada mic kedua. Tes, untung ada mic kedua. Kesederhanaan beliau merupakan keteladanan. Kesederhanaan dalam penampilannya, dalam hal keuangan umat dan pimpinan. Saya tidak perlu jelaskan, Pastor Pit kalau kita baca dalam warta paroki dapat uang, dia sumbangkan ke gereja, maka nama di situ ada Pastor Pit, Pastor Pit, Pastor Pit sebagai donatur. Ini luar biasa. Untung ada mic ketiga. Jadi itu kesederhanaan yang kedua, gaya hidupnya. Kita tahu Pastor Pit sangat sederhana orangnya. Kalau mau bikin acara sudah Jo, termasuk pada HUT Pastor Pit yang terakhir bulan Februari lalu tanggal 21 yang dirangkaikan dengan tanggal 22 Februari. Beliau tidak mau melaksanakan karena beliau bilang, oh ini kan masa Prapaskah, padahal kita rayakan hari Minggu yang maaf yang saya tahu boleh dirayakan, tapi Pastor Pit bilang, oh iya yang tahun lalu dirayakan, saya lupa kalau itu boleh dirayakan, padahal tidak boleh, padahal sebenarnya boleh, cuma karena Pastor Pit yang orangnya sederhana. Dan ketepatan waktu yang kami pelajari, waktu awal kami sudah mendengarkan dari Tomohon Utara bahwa Pastor Pit tepat waktu. Dan benar, ketika rapat perdana belum ada yang hadir, Pastor Pit sudah duduk di depan meja walaupun belum ada peserta rapat. Luar biasa, dan itu menjadi habit, kebiasaan dari umat. Setiap kali ada pertemuan harus datang tepat waktu. Yang berikutnya adalah sifat cuek dari Pastor Pit.
kita pribadi dari awal yang paling pertama dekat dengan Pastor Pit, karena mantan ketua stasi banyak hal ditanyakan oleh Pastor Pit. Dan ketika bertemu selanjutnya, Pastor Pit cuek, kayak belum pernah berkenal. Tapi beliau yang saya tahu tidak mau menunjukkan kedekatan, bahwa di mata umat semua sama, tidak ada yang istimewa. Begitu yang kira-kira saya tangkap. Yang ketiga mengenai khotbah, walaupun ada orang tertentu bilang monoton, tapi orang fokus pada isinya, karena Pastor Pit kalau susun khotbah itu buku-buku di ruangan berserakan, tapi literasinya dari semua sumber. Maka kalau kita fokus pada khotbah dari Pastor Pit sangat berisi, dan itu adalah ciri khas dari Pastor Pit, seorang akademisi yang mengaktualisasikan lewat khotbah-khotbah untuk memberikan edukasi atau katekese kepada umat. Dan yang terakhir, memang banyak pengalaman umat juga mengalami, tapi kami juga ingin menggambarkan pengalaman kami 3 hal saja. Yang pertama, inilah yang dari yang saya sampaikan sebelum, misalnya berobat ke rumah sakit, yang lalu Pastor Pit patah tangan. Yang pertama, Pastor Pit oke saya diantar. Yang kedua, kita janjian jam 9, datang jam 9, setengah 9 Pastor Pit soalnya ada. Ternyata ketemuan pakai 1 tangan bawa kendaraan. Waktu pulang kita tunggu, Pastor Pit, siapanya tunggu, nanti kan bahaya di jalan. Oh, harus belajar mandiri kan. Tapi apa istilahnya, orang juga Pastor Pit tidak mau repotkan, tapi kalau Pastor Pit jadi apa-apa di jalan, orang juga yang repot. Yang kedua, ini memang pengalaman langsung. Kalau ke bandara, Pastor Pit yang awalnya sudah diantar saja, tapi suatu waktu berangkatnya misalnya jam 6, orang cari isunya ada jam 6 itu. Ternyata Pastor Pit sudah menginap di sekitar bandara. Karena apa itu yang kami tahu, bahwa dari Frater Diros, Pastor Pit tidak mau merepotkan. Begitu juga waktu datang, Pastor Pit tidak mau kasih tahu, karena biasanya dari LC selalu mengawal, karena tugas LC adalah mengawal aset gereja, termasuk para pastor. Dan itu juga Pastor John sangat tahu sekali. Tapi itulah keunikan dari tiap pastor. Tapi ini keunikan yang sangat baik, yang menjadi nilai-nilai dari umat untuk ke depan bisa jadikan pedoman hidup. Dan yang terakhir, pengalaman dengan Pastor Pit adalah kunjungan ke 16 wilayah rohani yang baru. Jadi di pusat paroki waktu lalu dimekarkan menjadi 16 wilayah rohani, dan di situ ada 16 khotbah yang diberikan pastor, yang tadi disampaikan pastor bahwa umat harus bersatu. Dan di situ di masing-masing 16 wilayah rohani, khotbah-khotbah dari pastor untuk memberikan pencerahan, penguatan, dan baik lewat khotbah, baik lewat misa, agar supaya umat bersatu di dalam wilayah rohaninya dan bersatu di dalam parokinya. Akhirnya kami sampaikan kepada Pastor Pit, selamat bertugas di tempat yang baru. Kami senantiasa merindukan dan mendoakan pelayanan Pastor Pit, dan juga kami mohon kami di paroki ini, baik secara komunitas, keluarga, dan pribadi-pribadi, untuk mendoakan kami sehingga semakin baik ke depan, semakin dikuatkan dalam pelayanan-pelayanan. Untuk Pastor John, selamat datang, selamat membangun untuk periode kedua yang fondasinya sudah ditanamkan pada tahap pertama fondasi oleh Pastor Pit. Kami yakin 2 pastor yang sangat profesional, 2 pastor jenderal. Pertama dari
wakil uskup atau Fikjen, dan dilanjutkan oleh Pastor Jenderal, Sekretaris Jenderal. Luar biasa paroki kita. Tepuk tangan, terima kasih.